kalau kita dengar Golgota dan Tuhan Yesus memikul salibnya sendiri dan dengan tekun sampai mati di kayu salib. Mungkin kita langsung bertanya di dalam hati kita, untuk siapakah dia itu? Apakah yang dia perbuat ini untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain? Kalau kita mendengar Golgota, itu pasti kita ingat peristiwa kematian orang yang tidak berdosa, namanya Yesus. Di sanalah kita mendapatkan pengampunan dosa. Mari kita berdoa, karena itulah kasih Kalvari, kasih yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya, yang bersedia mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa kita. Bapa kami yang di surga, kalau kami mendengar Golgota, kami tahu pasti di sanalah anak-Mu Yesus disalibkan untuk mengampuni dosa kami. Kami berdoa ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur buat penebusan-Mu di dalam darah Kristus. Hari ini pun itulah suara yang kami dengar, dan kami memuliakan nama-Mu, Allah yang mengasihi kami dan yang tidak jauh dan bahkan masih terus berbicara untuk membuka rahasia kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sujud ke hadapan-Mu Allah kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 9. Kalau kemarin kita sudah singgung sedikit, yaitu soal orang yang mendua hati, soal orang yang bimbang, hidupnya tidak pernah tenang. Tapi berdoalah di dalam iman. Apa artinya berdoa di dalam iman? Yaitu berdoa di dalam apa yang Allah sudah janjikan. Kenapakah orang bimbang? Karena dia tidak berpegang kepada firman Allah. Kenapa hati mereka mendua? Karena dia tidak yakin apa yang dikatakan Allah itu pasti akan digenapi. Mari kita baca ayat 9 lanjutannya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Inilah bagian yang pertama kita renungkan. Kita jelas tahu bahwa kitab Yakobus, surat Yakobus kepada saudara-saudara di perantauan. Surat Yakobus, hal-hal praktis yang dialami bagi orang yang sudah percaya. Maka yang pertama dikatakan hari ini, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Memang satu hal, orang yang rendah. Memang satu hal, orang yang rendah tidak dapat bermegah. Apakah yang dia megahkan? Itulah hal praktis yang kita alami dari hari ke hari. Itu maka keluar ucapan anak remaja, awak ini apalah? Awak ini apalah? Kita hendak isi keinginan kita.
Kita enda labulit poponta. Kita senantiasa berada dalam keadaan yang rendah. Maka Tuhan berkata, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Bagaimanakah bisa hal ini terjadi? Orang yang rendah punya kedudukan yang tinggi. Itu hanya bisa kalau Anda tahu itu ceritanya. Lukas pasal 16, waktu Lazarus yang borok-borokan, yang penyakitan, yang kerjanya pun minta-minta, dan begitu dia meninggalkan dunia ini, memang kedudukannya menjadi tinggi. Dia diterima di pangkuan Abraham. Tetapi orang kaya yang tadinya, yang begitu bermegah di dalam kekayaannya, sekarang berada di tempat kematian, dan dia kembali meminta pertolongan kepada Lazarus. Kemungkinan inilah yang dimaksudkan oleh Yakobus. Biarlah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Karena kita tahu orang-orang yang merantau ini tidak punya apa-apa. Karena mereka sudah meninggalkan kampung halaman mereka, pergi memberitakan Injil. Karena dia nyaya di Yerusalem, mereka harus meninggalkan semua hartanya. Makanya surat ini datang kepada mereka waktu mereka dirantau orang. Tidak ada lagi yang dasar mereka bermegah. Tetapi di sini Tuhan katakan kepada mereka, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ini hanya berbicara soal iman. Kalau dalam surat-surat yang lain diceritakan bagaimana Tuhan Yesus dihina dan direndahkan, mati dan dikuburkan, penderitaannya yang begitu dalam. Tetapi sekarang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudaraku yang kekasih, kalau keadaan saudara dalam keadaan yang rendah, hendaklah engkau bermegah. Kalau engkau ada iman, maka pada saatnya engkau akan ditinggikan. Tetapi kalau kita sudah rendah di dalam dunia pun tidak punya apa-apa, dan iman juga tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, berarti tidak ada kesempatan bagi kamu untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ayat 10. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Kitab Yakobus berani Kitab Yakobus berani berbicara menyinggung orang kaya, karena umumnya orang segan. Tetapi hari ini hal yang praktis diceritakan di situ. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Jadi Yakobus melukiskan hal ini. Betapa hebatnya pun kekayaan itu hanya seperti bunga. Itu hanya seperti bunga yang mekar. Dan waktu matahari terbit dan panas terik akan melayukan rumput itu, maka gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Itulah maka Tuhan Yesus pernah singgung hal ini. Betapa sulitnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini juga disinggung tentang orang kaya, semaraknya itu hanya seperti bunga rumput. Begitu mekar dan sesudah itu dia akan hilang, di tengah-tengah usahanya akan lenyap. Kita sudah sebutkan kitab Yakobus
adalah sulit hari praktis pengalaman hidup di atas dunia ini. Kalau Anda bisa perhatikan, kalau Anda orang bermegah di dalam kekayaannya, begitu rumput layu, maka hilanglah semaraknya. Begitu dia mengalami krisis, umumnya semuanya layu dan tidak akan berkembang kembali. Tetapi kalau dia percaya juga kepada Allah yang Maha Kuasa, maka dia akan mengalami dua hal. Di dalam dunia memiliki semarak yang hebat, dan di dalam surga pun dia akan diterima di pangkuan Abraham. Tetapi karena sulitnya orang kaya beriman, karena mereka jauh lebih percaya kepada apa yang nampak daripada apa yang tidak kelihatan. Tidak banyak seperti Petrus, tidak banyak seperti Zakheus, dan tidak banyak seperti Matius kepala pemungut cukai. Waktu Petrus mendapat ikan banyak, dia datang kepada Tuhan Yesus. Ikannya dia tinggalkan, Yesusnya yang dia cari. Umumnya tidak demikian orang kaya. Orang kaya yang disinggung di sini persis seperti bunga yang semarak. Kemegahannya begitu hebat karena banyak hartanya. Tetapi pada waktu layu, hilanglah semarak itu. Waktu mengalami kematian, sudah mulai penyakitan, sudah mulai menurun usaha, di situ mulai lenyap semuanya. Maka semaraknya pun tidak ada lagi. Ini Allah mengingatkan supaya orang kaya tidak berharap di dalam kekayaannya, tetapi tetap berharap di dalam Dia yang memberikan kekayaan itu. Jadilah seperti Petrus, tinggalkan ikan yang banyak dan ikut Tuhan Yesus, maka tetap apa yang kita perlukan Dia berikan. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Mari kita ulangi sekali lagi. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kemarin juga kita sudah singgung. Itu berbicara soal pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kemarin kenapa kita berbahagia kalau kita jatuh ke dalam pencobaan? Supaya menunjukkan bahwa kita sudah tahan uji. Kalau hari ini kenapa kita berbahagia kalau kita masuk dalam pencobaan? Itu menunjukkan apabila engkau sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan.
Berarti orang yang kena pencobaan itu kalau dia tahan, dia bukan sia-sia, tetapi menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi pencobaan itu dua tujuannya, supaya kita ternyata murni. Kedua, supaya kita menerima mahkota. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perlu dijelaskan lagi bahwa pencobaan bukan berasal dari Allah. Bukan dari Allah pencobaan itu. Supaya besok kita tidak akan salah pengertian kita. Kalau Allah yang mencobai kita, siapa yang dapat memberikan pertolongan? Siapa yang mencobai? Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi pencobaan itu datang dari keinginan sendiri. Jadi keinginan kitalah yang senantiasa mencobai. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Jadi dari situ masuknya. Makanya waktu Hawa dan Adam, waktu Hawa dicobai dari segi keinginan. Apa yang dikatakan oleh si ular itu kepadanya? Kalau engkau memakan buah ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Keinginannya yang dicobai, dimasukkan supaya timbul keinginannya menjadi sama seperti Allah. Tetapi dia tidak tahu dalam hal itu dia sudah kena pencobaan itu. Dan apa yang terjadi waktu dia merindukan sama seperti Allah, dia makan buah itu dan sudah menolak firman Tuhan. Hari ini pun saudaraku yang kekasih, saudara dan saya akan dicobai dari keinginan. Maka banyak keinginan kita harus dikuduskan. Kalau tidak, akan dari segi itu terus Anda dicobai. Mari kita lanjutkan ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini langkahnya. Waktu Adam melihat, waktu Hawa melihat buah itu, timbul keinginan, belum dia jatuh berbuat dosa. Tetapi waktu dia sudah mengambil keputusan, iya, aku mau makan buah itu supaya aku menjadi seperti Allah, itu sudah melahirkan dosa. Dan akhirnya dosa itu melahirkan maut. Taulah kita, upah dosa adalah maut. Sudah matang di dalam hati Hawa bahwa dia mau menjadi seperti Allah. Anda tahu bagaimana Anda sampai jatuh berbuat dosa? Anda sudah bisa menganalisa bagaimana saudara jatuh ke dalam dosa. Umumnya keinginan saudara yang dicobai. Sesudah itu Anda mengaminkannya dan Anda melakukannya. Barulah kita masuk ke dalam maut, karena sudah matang dosa itu. Ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat.
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Janganlah sesat. Itulah yang diberikan. Mengenai apa? Mengenai pemberian. Kalau pemberian itu baik, itu pasti berasal dari atas. Setiap anugerah itu berasal dari Allah. Karena itu tidak ada yang tidak jelas. Semuanya menjadi nyata. Ayat 18. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita. Jadi manusia ini dijadikan. Manusia ini diciptakan oleh kehendak Allah sendiri. Tidak ada satu orang pun yang menasihatkan supaya dia menciptakan manusia. Ia menciptakan manusia itu oleh kehendaknya sendiri. Apa tujuannya? Bagaimana dia menciptakannya? Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Nah, ke dalam bagian ini soal penciptaan manusia itu dari firman Allah. Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia. Tidak dinasihatkan, bukan proses evolusi, bukan teori Darwin. Allah itu menciptakan manusia oleh firman kebenaran. Kamu dan saya dan semua saudara-saudara yang kami kasihi diciptakan oleh firman kebenaran. Itu maka Yesus pernah berkata, akulah hidup, akulah kebenaran. Karena dari Dialah hidup itu, di dalam Dialah ada kebenaran itu. Langsung disambung oleh Yakobus, untuk apa manusia diciptakan? Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kalau Anda belajar tentang penciptaan, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Kita diciptakan pada hari yang terakhir sebelum semuanya. Karena kita mau, Allah itu mau supaya kitalah pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Apa artinya anak sulung? Di antara semua ciptaannya, manusia itu lebih penting. Manusia itu di atas semua daripada ciptaan ini. Itulah sebabnya kalau kita jatuh pun ke dalam pencobaan, seharusnya kita menang. Karena kita yang lebih tinggi daripada si penggoda itu. Itulah sebabnya kita tidak boleh hidup dikuasai oleh kekayaan. Kita tidak boleh hidup merasa rendah karena kita miskin. Karena semua yang diciptakan oleh Allah itu, Tuhan mau supaya manusia menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Anak sulung supaya dia yang mewarisi, anak sulung supaya dia yang lebih tinggi, berhak atas semuanya yang diciptakan ini. Pada suatu saat pasti hal ini akan terjadi, bahwa manusia akan menjadi anak yang sulung. Sebagaimana waktu Adam dan Hawa anak yang sulung, Dia beri nama semua kepada binatang-binatang itu.
Karena manusia jauh lebih tinggi daripada semua ciptaan Allah. Saudara, lebih tinggi daripada harta. Jangan buangkan nyawamu karena harta. Itulah sebabnya manusia yang hidup benar dengan Allah, dia tahu kedudukannya sebagai anak sulung dari semua ciptaan Allah itu. Apa yang kita dengar dalam nasihat hari ini? Baiklah orang yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukanmu yang tinggi. Tapi orang kaya, ingatlah kekayaan itu seperti semarak bunga dan dia akan layu. Ingatlah supaya kita semua menghadap Dia yang memberikannya. Waktu kita dicobai, itu bukan dari Allah, karena Allah tidak pernah mencobai kita. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, kita diciptakan supaya kita menjadi anak yang sulung dari semua ciptaan Allah. Jangan lagi saudara susah karena kedudukanmu akan lebih tinggi daripada semuanya. Bapa kami yang di surga, kami mensyukuri kebenaran-Mu ini, supaya kami tahu jelas bahwa kamilah anak yang sulung daripada semua ciptaan-Mu. Supaya kami menaruh semua di bawah kaki kami, apa yang Kau ciptakan. Dengan demikian kami hidup benar dengan Engkau. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. kasih